Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Indahwati SPD JGP 041B Angkatan 11 SDN Kedaung 02 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Adapun aksi nyata yang saya lakukan yaitu penyebaran budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru, dan paguyuban kelas 5 dan 6 di SDN Kedaung 02, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Ada Ibu Desi Fitria SPD sebagai fasilitator, Ibu Vita Luswita Aisyah SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Indahwati SPD calon guru penggerak angkatan 11. Berbagi pemahaman dan pengalaman kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan paguyuban di sekolah SDN Kedaung 2. Berikut ini adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN Kedaung 2, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Kedaung 2, serta pengurus paguyuban SDN Kedaung 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, ketiga pemaparan dari diseminasi budaya positif, yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Kedaung 2 kepada Bapak Anang Budi Santoso SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita bersama-sama bersyukur kepada Gusti Allah karena pada hari ini kita dipertemukan dalam sebuah agenda guru penggerak JGP angkatan 11 dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam tentunya marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan ajaran Islam kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, panjenengan dihadirkan di sini adalah untuk kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh ibu guru kita yang pada kesempatan ini mengikuti calon guru penggerak angkatan 11, di mana tema pada hari ini yang diangkat adalah budaya positif.
Jadi monggo hari ini kita mengikuti kegiatan ini dan targetnya memang kita semua yang hadir warga sekolah. Warga sekolah itu siapa? Di antaranya termasuk saya, kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, kemudian panjenengan semua dari unsur wali murid. Jadi semua dihadirkan terkait dengan diseminasi ini. Jadi kenapa ini harus diseminasi? Diseminasi. Jadi kegiatan hari ini adalah menyampaikan sesuatu yang baru bagi kita. Jadi sekolah kita adalah sekolah inklusi, kemudian anti perundungan, ini sangat tepat sekali, cocok sekali untuk kegiatan ini. Nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan oleh Bu Indah terkait ini. Nah, bagaimana nanti dapat membudayakan anak-anak ini dalam kegiatan yang positif? Tentunya diawali dari itikat niat baik warga sekolah. Kemudian dari awal keinginan menuju ke kegiatan perilaku yang positif. Contoh pembiasaan kita membuang sampah pada tempatnya, ini salah satu langkah awal kita. Kalau dibiasakan nanti akan membentuk karakter pada anak-anak sehingga terbentuk karakter yang baik dan endingnya nanti pada budaya positif di lembaga kita. Dan ini sangat menarik. Monggo diikuti dengan sesama. Nanti ada segitiga apa dulu namanya, restitusi. Apa itu nanti akan dijelaskan. Jadi ada teknik yang digunakan. Lebih khusus lagi nanti pada bapak ibu guru yang ada di kelas. Nanti bagaimana penggunaan segitiga ini. Dan bagi panjenengan wali murid juga di rumah begitu. Dan intinya kegiatan ini akan berhasil bila bekerja sama, kolaborasi antara bapak ibu guru dengan wali murid juga yang banyak anak-anak berada di lingkungan rumah kita. Jadi nanti monggo kita ikuti dengan tulus, ikhlas, dan kita ambil ilmunya dan mudah-mudahan Ibu Indah ini segera menuntaskan tahap demi tahap dengan lulus karena Bu Indah ini menempuh pendidikan calon guru penggerak di angkatan 11 ini. Dengan harapan kami Bu Indah ini mendapatkan ilmu dan kemudian ditularkan kepada rekan-rekan yang ada di sini termasuk para orang. Hanya itu Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan ini. Mari kita serius sungguh-sungguh. Yang ini adalah untuk anak didik kita sehingga mempunyai karakter dengan budaya yang positif. Hanya itu, mohon maaf saya sampaikan. Saya kiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Indawati. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang mana ini sudah berjalan 2 bulan dan masih kurang 4 bulan lagi. Insya Allah Desember sudah selesai. Semoga lancar ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk yang pertama, nah, sebelum kita memulai, biasanya dalam diskusi atau dalam rapat itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Nah, yang pertama di sini saling menghargai. Nanti kalau ada bapak atau ibu guru yang berpendapat, yang lain mendengarkan. Kemudian silent HP. Nanti artinya disenyapkan biar nanti kalau berbunyi tidak mengganggu. Kemudian aktif dalam diskusi. Yang terakhir nanti merefleksi. Apa masih ada tambahan Bapak Ibu kesepakatan kelas hari ini? Sudah cukup? Oke. Kalau cukup kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita memulai diskusi hari ini, alangkah baiknya karena ini sudah jam 11, sudah panas, kita biar semangat kita mengadakan ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Dimohon untuk Bapak Ibu berdiri di pinggir meja ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata meskipun dua kalimat kalau tidak fokus itu salah ya, panjang dan pendek ya. Terima kasih, mungkin ini sebagai pengantar kita biar nantinya bersemangat dalam berdiskusi. Baiklah Bapak Ibu, di sini apa sih latar belakang kita mengadakan diseminasi budaya positif? Itu kira-kira ada fotonya siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, atau disingkat KHD. Di sini, jika kita mengambil contoh menurut KHD, bahwa murid itu bagaikan tumbuhan padi, yang mana kita tidak dapat merubah kodrat pada diri anak, tetapi kita hanya bisa merawat, menyiram, memupuk, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa merubahnya. Sebagai guru, sebagai orang tua, kita hanya bisa merawat, tetapi di situ merawatnya dengan hal yang bagus, dengan hal yang baik. Kemudian apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini nilai-nilai ini yang bersifat universal Bapak Ibu, yang mendunia. Contoh misalkan nilainya disiplin, ya, bertanggung jawab, dan lain sebagainya yang nanti nilainya positif. Dari mana anak-anak kita mendapatkan nilai-nilai itu, atau kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan di sekolah? Yaitu berada pada lingkungan yang sehat. Lingkungan sehat itu lingkungan yang penuh dengan lingkungan yang positif, bukan lingkungan yang negatif. Kemudian konstruktif itu dikembangkan dari lingkungan yang sehat. Kebiasaan-kebiasaan yang positif itu perlu dikembangkan, tidak didiamkan. Suatu misal, anak itu sudah punya budaya positif, itu tidak boleh, harus dikembangkan dan dipelihara biar itu terus berkelanjutan sampai masa
depan. Nah, kemudian apa yang kita bahas pada hari ini? Ada 6 Bapak Ibu. Kita nanti bersama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, nanti kalau misalnya harus boleh dibilang Bapak Ibu. Oke. Ya, yang pertama konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol seorang guru. Yang keenam segitiga restitusi. Dari kalimat ini adakah yang masih asing Bapak Ibu? Ya. Yang mana kira-kira? Iya, segitiga restitusi. Nanti kita bahas sama-sama ya, apa itu segitiga restitusi. Kita mulai dari awal dulu, yaitu disiplin positif. Nah ini disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, sikap mandiri anak. Dengan kata lain, sebuah pendekatan penerapan disiplin untuk mengajarkan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Di sini anak-anak melaksanakan seperti contoh, melaksanakan tingkat kelas. Itu anak-anak sadar dengan sendirinya. Ya, datang melakukan ke kelas tanpa disuruh, tanpa digetar sama teman-temannya, dia dengan sadar diri melaksanakan tiket kelas. Dia mempunyai nilai-nilai tanggung jawab, yaitu tadi melaksanakan tiket kelas. Contoh lagi seperti sekarang ini, melaksanakan sholat berjamaah. Bel langsung anak-anak belajar di sana. Itu adalah wujud dari mandiri, ya, budaya positif mandiri. Mereka sadar dengan sendirinya tanpa disuruh Bapak Ibu. Nah, sekarang coba tangan Bapak Ibu yang kanan mengepal. Tangan mengepal Bapak Ibu. Nah, coba buka judulnya ya. Dengan mengepal dulu tangannya. Perhatiannya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Ini adalah barang berharga punya jenengan Bapak Ibu ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh B boleh menunjuk sebelahnya. Ayo dibuka tangan Anda, boleh meraih sehebat mungkin. Ya nanti dia terlayu terbawa atau tidak, ya. Kemudian boleh menghadirkan B, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, menggoda, menggelitik, ya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira kalau ini benda yang sangat berharga, ada teman kalian suruh membuka, dipaksa, diberi timbangan, kira-kira dibuka apa enggak Bapak Ibu? Dibuka apa enggak? Kenapa kira-kira? Kenapa? Berharga. Lagi
ingin diketahui oleh orang lain. Baiklah Bapak Ibu, dengan jenengan tidak membuka tangan Anda, itu berarti siapa yang mengontrol diri Anda tidak membuka dan membukanya itu siapa yang mengontrol? Berasal dari kita sendiri. Berarti Anda itu memang berpegang teguh tidak membukanya karena itu barang berharga. Berarti itu motivasi dalam diri kita, ya, motivasi dan intrinsik dalam diri kita. Coba kalau nanti tadi ada yang buka, siapa yang memotivasi? Siapa? Orang lain. Dari ekstrinsik kita membuka karena ada rayuan, karena ada jualan, karena takut, ya. Nah, itulah bedanya. Nanti mempunyai budaya positif berasal dari internal dan eksternal. Eksternal itu berarti masih punya apa ya? Ketakutan, masih punya ketergantungan pada orang lain. Dia tidak percaya diri. Betul. Nah, ini tadi pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi tidak ya. Mengapa alasannya membuka alasannya Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi tidak ada yang. Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya, mengapa? Alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda itu tadi karena ada nilai intrinsik, nilai yang kita pegang teguh, karena nilai itu yang kita pegang adalah barang yang sangat berharga. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Siapa tadi Bapak Ibu? Diri sendiri. Mau dibawa kemana kita? Ya. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ada yang namanya pergeseran paradigma dari kontrol. Paradigma itu perubahan ya. Bahwasanya ada yang mengatakan itu ilusi, guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat menguatkan karakter. Benar bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya ilusi. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa merubah diri? Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Itu perbedaannya. Kalau stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Tetapi kalau teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Coba bandingkan anak kita dalam kelas Bapak Ibu, cara pikirnya berbeda ya, cara menyelesaikan tugas berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang senyum nulis sambil mau selesai ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Suatu misal, menurut orang itu buruk, tetapi dia melakukannya itu ada tujuannya. Tidak langsung mengintimidasi itu buruk, tapi dia punya alasan. Anak itu tidak masuk, tidak izin, pasti dia punya alasan. Kita tidak harus langsung berprasangka buruk pada anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, katanya stimulus respon. Jadi
gagal, dibujuk gagal dipaksa, pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya, menurut stimulus respon, tetapi telekontrol berkolaborasi Bapak Ibu, mendekati. Misalnya anak tersebut kenapa ditanya sampai A dari Z, tidak langsung memaksa. Ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Menurut dari kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi kalau menurut stimulus respon ini ada yang kalah, ada yang menang. Tapi kalau menurut dari kontrol itu tidak ada yang kalah, semuanya menang. Apa makna disiplin positif? Di sini ada tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Menurut Diajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal tadi Bapak Ibu. Kata motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin. Bukan hanya pendidik saja Bapak Ibu di rumah juga ikut ambil mewujudkan disiplin anak. Contohnya misalkan pada bangun tidur, anak-anak dibiasakan melipat selimutnya sendiri. Kemudian dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsic bahkan ekstrinsik, nilai-nilai kebajikan tadi yaitu Bapak Ibu disiplin, saling menghormati, sopan, iman, dan takwa, tepat waktu, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, tadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal yang mendunia. Nah, ini yang masih hangat-hangatnya yaitu profil pelajar Pancasila. Yang mana di sini adalah kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu, masih ada hangat-hangatnya. Monggo Bapak Ibu bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila untuk Bapak Ibu kali murid bisa menyanyikan ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berbagi dengan agama, bertakwa yang berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Ini tidak asing lagi di tengah kita ya, karena sering dalam pertemuan-pertemuan ini dinyanyikan nilai-nilai kebajikan universal yang dunia, yaitu beriman dan bertakwa. SD kita sudah banyak sekali contohnya iman dan takwa. Pagi hari melaksanakan apa Bapak Ibu? Mengaji bersama, istighosah, sholat berjamaah, terus berkebinekaan global, kemudian gotong royong, contohnya
sesuai dengan jadwal pelajaran. Kemudian kreatif ini biasanya dalam keterampilan ya, membuat gambar, keterampilan dan sebagainya. Bernalar kritis ini biasanya anak-anak yang bernalar kritis ini selalu bertanya pada bapak ibu guru ya, apa tidak mungkin ditanya, ternyata ditanya sama anak-anak itu dalam pembelajaran yang tidak dimengerti. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama bapak ibu masih kurang 4 lagi ya, 5. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Apa ya? Kira-kira motivasi saya datang pagi itu apa? Ya, motivasi saya melaksanakan bla-bla-bla itu apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya, anak sekolah datang pagi, tujuannya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau mendapat imbalan atau penghargaan, atau menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira ini anak-anak masuk yang mana ya? Kita bahas ya satu-satu. Apa ikut karena takut hukuman? Apa ingin dihargai? Apa dia menghargai dirinya sendiri yang berasal dari dirinya sendiri? Ini tadi sama tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi ketika pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak dengan menghargai dirinya sendiri, maka anak yang lain ikut menghargai dirinya. Ya, tanpa disuruh pun nanti teman-temannya menghargai. Misalkan dia sopan, tidak pernah mengganggu, insya Allah temannya lain tidak akan mengganggu. Ya. Nah ini adalah hukuman, konsekuensi atau restitusi. Perbedaannya ya. Di sini hukuman negatif, netral, inisiatif. Ini kebalik Bapak Ibu. Yang ini dulu. Kalau hukuman di sini murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi misalnya anak salah itu tidak ngaku Bapak Ibu, disembunyikan karena takut dihukum. Kemudian konsekuensinya karena dia ingin sukses, karena dia disiplin, yaitu murid atau anak belajar pada taat peraturan. Kemudian restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jika ada namanya apa ya, diberi tugas, dia konsekuensinya mengerjakan, yaitu dia restitusinya yaitu memecahkan masalah, berarti mengerjakan apa yang ditugaskan. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, itu gagal, tidak boleh Bapak Ibu. Kemudian kalau disiplinnya, konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kembali lagi Bapak Ibu, hal yang positif. Jadi semua anak itu tidak salah, tapi bagaimana cara menangani kita dengan hal yang positif. Anak-anak melakukan sesuatu pasti ada alasan, tidak langsung dihukum, tidak langsung diintimidasi. Kemudian murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan lain sebagainya. Banyak Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, berdasarkan bagian di atas tadi ada penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah tidak berencana, bersifat satu arah,
bisa berupa rumah fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Itu hukuman. Kalau konsekuensi bersifat terencana sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi yang bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut PASEN 2004. Oke, bisa dipahami ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira nanti yang mana ini yang Bapak Ibu pernah lakukan ya? Nah, buka lagi ke selanjutnya. Atau Bapak Ibu paling murid yang pernah lakukan kira-kira yang Nah, coba Bapak Ibu ini ada yang namanya konsekuensi atau hukuman. Kalau menurut Bapak Ibu nomor satu hukuman, angkat tangan ya. Kalau menurut Bapak Ibu nomor satu bukan hukuman berarti diam. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu hukuman berarti angkat tangan. Kalau bukan hukuman berarti tidak usah angkat tangan. Bapak Ibu, coba nomor satu tindakan guru yang dilakukan. Mencatat sama sekali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Coba kalau hukuman angkat tangan. Ya, dalam konsekuensi tidak bisa. Berarti semuanya hukuman ya. Ya, hukuman. Tapi kita bahas bersama-sama. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Bisa katakan kalau hukuman? Mungkin hukuman apa? Konsekuensi? Konsekuensi. Ya, nanti dilihat bersama-sama ya. Kenapa alasannya pilih konsekuensi mungkin? Karena sudah begitu. Ya, nanti kita karena terlambat sekolah karena sudah ada aturan ya. Kemudian ini maaf Bapak Ibu, human error. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Semua kita sudah membaca semua hukuman menggantikan atau tugas teman ya. Tolong dicatat-catat. Kita semua ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak
Yang hukumannya dong. Hukuman. Hukuman. Oke. Yang konsekuensi apa alasannya? Bapak KS apa alasannya Bapak KS? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman nih. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena melanggar 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Alasannya apa Bapak Ibu? Kalau dari hukuman, Bapak Ibu apa Bapak Ibu? Karena tidak ada aturan bahwa kalau terlambat itu harus tarik keliling, tiba-tiba langsung saja dari gurunya menyampaikan secara langsung pada gurunya. Ya, terima kasih Bapak Yudi. Kita dulu pertanyaan. Sini Mbak. Mari kita lihat jawabannya, termasuk yang manakah di antara contoh berikut termasuk hukuman apa konsekuensi. Nah ini Bapak Ibu, tadi nomor 1 mencatat 100 kali dalam bentuk buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini suruh tulis 1 kali. Ini bentuk dari hukuman ya. Betul tadi ya. Kemudian lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman. Tadi Bukis ya yang bilang konsekuensi ya. Ini bukan konsekuensi Bukis, ini adalah hukuman. Karena di sini mengelilingi lapangan itu apa untungnya bagi anak tersebut? Karena itu anak-anak yang terlambat, karena itu bukan waktu pelajaran PJOK. Kemudian murid diminta untuk press up 15 kali. Ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah konsekuensi. Dia telah membuat rusak buku temannya. Konsekuensinya harus ya mengganti. Ya, karena telah merugikan teman yang lain. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Ya, karena melakukan sesuatu yang nantinya mungkin bisa mengganggu temannya, akhirnya konsekuensinya ya harus dibersihkan sendiri, ya, bukan teman atau orang lain yang membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kan ada kalanya waktu ada sekolah yang suruh melepas sepatu dalam kelas ya. Ini karena tidak pakai sepatu hitam, dia suruh pakai seharian pakai sepatu. Itu ternyata hukuman. Yang terakhir, ini tadi yang banyak separuh-separuh ya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hati-hati Bapak Ibu dalam menentukan ini hukuman atau bukan. Lihat dulu apa, karena ini pelajaran PJOK ya. PJOK lari pun cuma 2 kali, bukan yang push up 15 kali ya. Kan banyak dalam pelajaran PJOK lari lapangan 2 kali. Biar apa? Kan memang itu untuk kesehatan anak-anak. Beda kalau lagi larinya 20 kali, beda lagi ya. Bukan sehat malah lagi anak kecapean. Ini hanya 2 kali. Jadi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini ada ya Bapak Ibu yang menghukum oleh penghargaan. Anak
penghargaan Bapak Ibu, tetapi ternyata hukuman. Mengapa? Ini lebih ngeri Bapak Ibu, memberi penghargaan daripada menghukum. Ya, kenapa? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif penghargaan. Pertama, nanti temannya bisa kecemburuan sosial. Kemudian anak itu bisa ketergantungan melaksanakan hal tersebut karena ingin mendapatkan penghargaan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Saya mau datang pagi biar dapat nilai A. Nah, ya, saya mau melaksanakan tiket kelas 4 aku biar dipuji oleh bapak ibu guru. Ternyata bukan seperti itu ya. Kemudian merusak hubungan penghargaan, mengurangi tadi. Ada temannya kecemburuan. Oh, bapak ibu guru itu kok saya dipuji aku enggak. Ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mendukung motivasi dari dalam diri intrinsik. Ini Bapak Ibu yang tidak dipunyai oleh anak-anak jika anak-anak hanya mengharapkan dari penghargaan, bukan karena kesadaran diri sendiri. Nanti jangka panjang ke depan, jika Bapak Ibu guru tidak ngasih penghargaan, akhirnya dia kehilangan nilai positifnya. Saya datang siang, terus Bapak Ibu guru yang tidak ngasih saya penghargaan. Saya tidak mengerjakan tugas, terus Bapak Ibu guru tidak memberikan penghargaan. Biarkan tugas saya jelek, karena Bapak Ibu guru tidak memberikan penghargaan. Akhirnya bahayanya sampai situ Bapak Ibu. Ternyata tidak baik dalam memberikan penghargaan, sama halnya dengan menghukum. Kita ke sesi yang ketiga. Kalau tadi yang pertama apa tadi? Disiplin positif. Yang kedua apa? Dari kontra. Yang ketiga keyakinan kelas sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas sekolah ternyata harus dibuat. Untuk apa? Biar nanti dilaksanakan oleh anak-anak itu sendiri. Karena keyakinan kelas ini bukan dibuat oleh sekolah, tapi dibuat bersama-sama. Nah ini, mengapa memilih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, kira-kira mengapa nih? Memilih keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Jadi dibuat bareng-bareng antara guru dan siswa. Misalkan mau dibuat bagaimana kelas kita, ayo kita sepakati bersama-sama. Dari kesepakatan tersebut diambil nilai-nilai yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Ya. Yang kedua, kalau peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Peraturan dia tidak boleh datang terlambat, guru yang mengerjakan. Tidak boleh mengganggu temannya. Tidak boleh makan dalam kelas. Terus apalagi? Harus menggunakan sepatu hitam. Itu peraturan, ya. Kata-katanya beda dengan nilai keyakinan. Nah ini, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Kemarin saya sudah membuatnya dengan anak-anak kelas 5. Ternyata saya tidak menyangka ya Bapak Ibu, keinginan anak kelas 5 itu sangat unik sekali, sangat bagus sekali. Karena dari itu sesuai dengan pemikiran anak. Saya ingin seperti ini loh, saya ingin seperti ini dan itu. Ya, sesuai dengan keinginan anak. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah
siswa untuk mencurahkan isi tentang peraturan yang akan dibuat. Saya kemarin memberi kertas kecil-kecil Bapak Ibu tawar-nawani. Ayo dibuat, kami ingin seperti apa. Semua anak membuat, ya. Kemudian ditempel. Yang kedua, mencatat semua masukan ganti kalimat negatif menjadi positif. Ternyata keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif Bapak Ibu. Misalkan dilarang terlambat datang sekolah, diganti menjadi kalimat positif, kira-kira bagaimana? Datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya. Dilarang dihilangkan, ya. Dilarang datang sekolah, dilarang terlambat datang sekolah, diganti datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Lagi dilarang jalan-jalan waktu di dalam kelas, diganti apa? Kira-kira tahu kan? Anaknya boleh duduk dengan tertib. Artinya kan dia tidak jalan-jalan, ya. Dengan kalimat positifnya ganti itu. Dilarang berbicara jika guru mengingatkan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Memperhatikan atau mendengarkan bapak atau ibu guru yang sedang mendengarkan. Kebalikannya, ternyata dalam membuat keyakinan kelas dilarang itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Misalkan berbaris di depan kelas, nilai-nilainya yaitu disiplin, misalkan masuk dalam disiplin. Mengerjakan piket tepat waktu, itu masuk dalam tanggung jawab. Jadi dalam keyakinan kelas itu yang mudah diingat, mudah dipahami, dan ini universal mendunia. Jadi dari kesepakatan kelas dirubahlah keyakinan kelas apa yang dirangkum nanti ya menjadi nilai-nilai keyakinan. Kemudian meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Setelah semua ketemu nilai keyakinannya ditempel di kelas, nanti apabila ada anak yang melanggar tidak langsung dihukum, ditanya dulu, kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana ya? Oh, saya melanggar keyakinan kelas disiplin Bu, saya tidak memakai topi saat pelajaran. Nah ya, jadi tidak disalahkan oleh guru, karena itu adalah kesepakatan bersama dan dibuat keyakinan, ya. Nah ini sebenarnya video Bapak Ibu, cuma kalau di video itu panjang kali lebar. Untuk videonya nanti saya upload di tugas saya saja. Oke. Nah ini anak-anak kemarin sudah mencurahkan isi hatinya, keinginan kelas yang bagaimana yang mereka inginkan. Pertama, dia meletakkan begitu saja. Setelah itu, setelah saya baca, ternyata di sini saya ambil nilai dari kebajikan. Misalkan ada yang izin satu-satu Bu jika mau ke kamar mandi, terlalu panjang nanti kalimatnya ya. Itu artinya apa nanti kalau keyakinannya atau kebajikannya, yaitu apa? Disiplin atau menghormati atau tepat waktu misalkan. Nah ini ternyata setelah dipilah-pilah, ini kelas 5 ada 6 keyakinan kelas. Yang pertama iman dan takwa. Kenapa ada iman dan takwa? Anak-anak kemarin tulis begini, sholat berjamaah membawa kena sendiri. Nah, kan itu panjangnya dalam lama ditulisnya. Akhirnya saya masukkan iman dan takwa. Ada lagi yang tulis berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Wah, ini masuk iman dan takwa. Kemudian di sini ada lagi
guru jika menerapkan pembelajaran. Saya masukkan saling menghargai. Kemudian ada lagi ini disiplin. Nah, ini disiplin artinya datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masuk disiplin ya. Menggunakan atribut lengkap saat upacara itu termasuk disiplin. Kemudian ada lagi apa ini? Bertanggung jawab. Saya anak-anak murid ini karena kemarin begini, mengembalikan buku pada tempatnya Bu di tulisannya. Makanya saya masukkan pada tanggung jawab. Bukan saya, anak-anak juga. Ini kesepakatan bersama, ya, bukan dari guru saja, tetapi ini adalah kesepakatan bersama. Kemudian diambil nilai-nilai universal, kemudian menjadilah keyakinan kelas. Dan nantinya yang melaksanakan siapa? Bukan anak-anak saja, tetapi bapak dan ibu guru yang ada di situ, ya. Karena kesepakatan bersama itu dibuat bersama-sama. Nah, sekarang sudah masuk ke materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kalau manusia atau dewasa itu kebutuhan dasarnya apa nih Bapak Ibu? Kebutuhan dasarnya apa kira-kira? Sandang, pangan, papan, ya. Itu dalam kehidupan kita, ya. Tapi di sini kebutuhan dasar yang ada pada diri anak. Misalkan anak itu sering terlambat sekolah, anak itu sering minta makanan ke temannya. Nah, dari situ mungkin anak-anak itu kebutuhan dasarnya apa nanti yang diinginkan, gitu ya. Ada alasannya anak-anak melakukan itu, selalu minta makan ke temannya, selalu mengganggu temannya. Ternyata setelah anak-anak itu punya kebutuhan dasar, ada dasarnya anak-anak itu melakukannya itu. Kira-kira apa saja ya kebutuhan dasar manusia? Nah, sebelum ke pembahasan, ini ada contoh kasus. Coba dibacakan Mama Emil contoh kasusnya. Bisa maju ke depan. Contoh kasus, Pak Heri, guru wali kelas 4 di SD Pelangi sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Edo. Beberapa anak di kelas 4 telah datang padanya dan mengeluhkan Edo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Heri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Edo melakukan hal itu? Terima kasih, Bu Emil. Nah, di sini kasus yang sering terjadi pada SD kita, yaitu Pak Heri, guru kelas 4. Di sini muridnya namanya Edo, kelas 4, datang padanya dan mengeluhkan Edo yang sering kali meminta bekal. Jadi Edo itu sering minta bekal pada temannya, sehingga mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi Pak Heri, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira bagaimana yang akan Bapak Ibu jika ada Edo meminta bekal temannya? Disuruh bawa sendiri, Bu. Suruh bawa sendiri. Oke. Ada lagi? Suruh bawa sendiri ya. Baiklah. Ya. Kita buka lagi. Kira-kira yang mana ini? Sebelum membahas tadi ya,
dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Bisa jadi tadi yang Edo itu melakukan minta makanan ke temannya karena memang dia belum sarapan, ya, sehingga dia ingin bertahan hidup, ya. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan itu tadi, ya, minta temannya akan diberi, ya, ternyata dia akan diterima meskipun dia memaksa. Ternyata temannya masih peduli, gitu ya. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau penguasaan ini Bapak Ibu, suatu contoh, misalkan anak ini pintar di kelasnya, ya. Dia ingin karena pintar, ingin dihargai, ingin menguasai kelas, sehingga dia ingin menguasai dalam kelas tersebut. Kebebasan ini sering terjadi dengan kelas 1, ya, satu baru, ya. Waktu pelajaran dia keluar, ternyata dia ingin bebas sekolah, tapi dia ingin bebas. Kemudian kesenangan, misal dia ganggu ngomong nih, ganggu temen, ya, merasa diganggu, dia mengganggu itu senang, jahil, ya. Maka bukunya disebutkan, akhirnya temennya demo, ya, menjahil senang, menjahil demo, ya. Kemudian dasarnya itu. Nah, ini nomor 5, kurang 1. Posisi kontrol guru. Bapak Ibu, ada di manakah kira-kira posisi kita hari ini, atau sekarang, atau besok, atau kemarin? Ya, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata posisi kontrol guru itu ada 5 macam. Yang pertama, penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau, punya di bawah, ya. Yang terakhir, sebagai manajer. Ya, kita kupas satu persatu, ya Bapak Ibu. Yang pertama, menghukum. Nah, ini berikut contoh video posisi kontrol guru atas sebuah video. Disimak baik-baik Bapak Ibu, termasuk yang mengangkat kisah ini. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Naren, sini kamu. Posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan terlibat dendam. Ini posisi membuat merasa bersalah. Yang kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini sebagai teman Bapak Ibu, monggo yang ketiga ini. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kenyang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hari. Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah Bapak Ibu, posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu dia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi dan prinsip murid? Ya, tentu posisi manajer.
Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang pendidik. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia untuk Bapak Guru hebat. Nah, itulah tadi posisi kontrol yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu Guru. Ada 5 ya. Pengukur, tempat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Ya, di antara kelima tersebut. Mulai dari sekarang diharapkan Bapak Ibu menjadi posisi kantor itu sebagai manajer. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung memantau, tidak juga menjadi teman ya. Kemudian, nah ini yang pertama menghukum. Menghukum artinya menghardik dengan kata-kata yang keras tadi yang pertama ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Kenapa kamu terlambat? Nah, itu. Kemudian hukuman fisik. Tadi disuruh lari lapangan 5 kali. Ya, dampaknya apa? Anak menjadi pendendam. Bisa jadi ya Bapak Ibu, kalau anak SD jarang. Tapi kalau sudah SMP atau SMA, bahaya ini ya. Kemudian tidak menyukai guru atau faktor tertentu. Ini karena sering dihukum, akhirnya gurunya tidak disukai. Waktu belajar ini nggak masuk terus karena saya sering dihukum. Nah, dibenci ya gitu ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Siswa lembut namun menyalahkan siswa. Kata-katanya lembut Bapak Ibu, kenapa terlambat? Tapi tetap menyalahkan anak tersebut. Yang kata lembut apa itu? Saya masih terlambat loh. Nggak apa-apa. Guru-guru ya sabar, sering ya. Akhirnya dampaknya membuat siswa merasa bersalah tuh. Kemudian rendah dalam diri, dalam menarik diri. Akhirnya menjadi Pak Guru kayaknya merasa rendah diri ya. Karena gimana sih nanti Ibu dimarahi loh sama Bapak KS. Kan merasa rendah diri, rendahkan diri ya. Kemudian sebagai teman. Nah ini akhirnya anak-anak enggak disiplinnya kurang karena dia guru sampai kontrol oleh teman masih orang akhirnya berarti didandani gitu ya. Akhirnya guru bersikap ramah ya, kayak tadi cenderung berserta gurau meskipun salah diguyoni lagi ya. Nah masih kamu terlambat lagi gitu ya. Kemudian dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang, senang pada guru itu saja karena dia menjadi teman ya. Kalau apapun ada guru itu senang biasanya karena meskipun dia tidak salah, tidak merasa bersalah akhirnya. Kemudian membuat siswa tidak mandiri. Yang ketiga, tempat pemantau. Ya ini kayaknya lembut tapi kaku ya Bapak Ibu. Nah saya bicara datar, hasilnya datar. Kenapa aku terlambat? Datar ya. Identitas berhasil
hanya karena dipantau anak-anak tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah yang diharapkan posisi kontrol yang dimiliki Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu guru SDN Daun 2. Bapak Ibu wali murid juga di rumah bisa menerapkan ya. Manajer, suara netral, biasanya langsung malah kayak menghukum tadi ya. Kemudian tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Jadi tadi itu yang memecahkan masalah siapa Bapak Ibu? Anaknya sendiri kan ya? Bagaimana kalau Bapak pindah terlambat? Oh saya mau Bu, makan alarm, minta bantu kakak saya. Kan berasal dari intrinsik, dari dalam dirinya, bukan dari luar, bukan dari Bapak Ibu guru ya. Contohnya mudah mandiri, karena dia sudah bicara dari dalam hati, saya harus melaksanakan ya. Kemudian bisa memecahkan masalahnya sendiri lagi ya. Ya Bu, saya akan mencoba, saya membangunkan. Ya Bu, saya akan nyetel alarm sehingga saya bisa keluar. Tidak langsung dihukum, tidak menjadi teman juga, tidak memantau juga, tapi yang diharapkan menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ini bisa diterapkan nanti Bapak Ibu ya, kalau ada anak-anak yang misalkan tidak pakai seragasi, tidak pakai atribut lengkap, nanti ditanya apakah karena di rumah tidak ada orang tuanya, apakah karena orang tuanya sakit, pasti dia punya alasan mengapa dia melakukannya seperti itu. Yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu restitusi segitiga restitusi. Apa ya segitiga restitusi? Kita buka slide lagi. Nah, segitiga restitusi ini sangat berkaitan dengan posisi kontrol guru. Ya, di sini yang pertama ada validasi. Nah ini, yang pertama validasi kebutuhan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Itu urutannya Bapak Ibu dari video tadi manajer. Yang pertama validasi kebutuhan. Kenapa bingung? Kenapa kamu terlambat? Ya, tadi ya. Kemudian menstabilkan identitas. Artinya kamu terlambat kenapa? Dia bercerita. Kemudian bercerita itulah, dari cerita itulah nanti mengenai keyakinan. Kira-kira keyakinan apa yang kamu langgar tadi? Saya kurang menghargai waktu Bu, saya kurang disiplin. Sehingga anak itu muncul dari dalam dirinya. Nah ini ya, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan. Kayak tadi terlambat ya, alasannya apa? Kesiangan ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Ya Bu, saya akan memakai alarm dan sebagainya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini menstabilkan identitas ya. Kayak tadi, setiap teman kamu pasti melaksanakan kesalahan. Tapi, ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Katanya, setelah ini selesai, barulah ke menanyakan keyakinan. Tadi kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Maka dari itu, setiap anak yang melanggar keyakinan kelas, kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi segitiga restitusi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita
selamat pagi, misalnya gitu. Kemudian ini apakah boleh kira-kira menyelesaikan segitiga restitusi satu saja? Boleh nggak Bapak Ibu? Misalnya misalkan saya menyelesaikan yang validasi kebutuhan saja. Nanti penyelesaiannya tidak ada Bapak Ibu, atau langsung 1 dan 2, 3-nya tidak. Akhirnya tidak terjadi, tidak adanya apa? Aplikasi implisit dari diri siswa. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya berikut contoh video segitiga restitusi. Nah ini itulah contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Itu ada seorang anak yang namanya Afra. Dia membentak temannya menggebrak-gebrak meja karena temannya itu mencantum pekerjaan Afra. Ya, sehingga ada temannya yang lapor bahwa Afra itu membentak dan menggebrak meja, sehingga saya memanggilnya dengan menstabilkan identitas. Awalnya dulu menanyakan kenapa Anda melakukan, karena punya saya dicontek Bu sama ini misalkan, sehingga saya marah. Kemudian saya menstabilkan semua anak pasti melakukan kesalahan. Apa sudah bagus, karena tidak melebihi itu, melakukan itu, tidak sampai memukul gitu ya. Kemudian menanyakan kira-kira kelas, kira-kira dengan kelas yang mana tidak melanggar. Saya tidak menghargai teman Bu. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Dia menjawab, saya akan lebih menghargai teman, dan jika ada teman saya mencontek, saya akan melaporkan pada bapak dan ibu guru. Itu cara menyelesaikan masalah dengan siswa. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Tanya dulu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yang pertama guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi.
Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, harus terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu dan lain sebagainya. Itu contoh kalimat menstabilkan identitas. Jadi tidak menyalahkan dia, tetapi dengan cara menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau langsung disalahkan itu biasanya takut barangkali mau mencurahkan isi hatinya. Dia hanya mendengarkan, karena langsung belum berbicara langsung diintimidasi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru berkata, contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, kayak Afra tadi. Afra hanya membentak kan, bisa saja Afra nangkep ngobrol, kan gitu ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tapi Afra bilang, iya Bu, karena pekerjaan saya dicontek, hanya saya marah. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Jadi suruh nambahkan, tidak menyalahkan tapi suruh menambahkan, yaitu menghormati teman yang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Bisa Bu, saya akan berjanji. Dia sendiri yang bilang, ya bukan dari kita. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah? Apa tadi bilang? Nilai menghormati Bu, saling menghormati. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ngomong ya, di kelas kita saling menghormati, disiplin, tanggung jawab. Dia hafal, karena kalimat keyakinan kelas itu mudah diingat. Kemudian, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang menghargai temanku, saya ingin menjadi anak yang disiplin. Jadi kita pas sekali dengan kegiatan diseminasi ini, sehingga kita bisa beradu kepada apa yang dipaparkan tadi, seperti segitiga tadi. Jadi kita mulai dari bawah sampai kemudian sampingnya lagi sesuai dengan yang disajikan di segitiga tadi. Kemudian saya tambahkan lagi perasaan, masih satu. Perasaan yang muncul setelah mendapatkan materi ini, saya selaku kepala sekolah, sebenarnya teman-teman saja, tidak apa-apa. Saya merasa lega karena apa yang sudah yang diterima oleh Ibu Ida sudah disampaikan kepada teman-teman yang artinya ini sebenarnya teman-teman sudah dulu pernah mendapatkan tentang manajemen kelas, dan ini dikemas dalam bentuk manajer. Jadi yang dulu kemasannya adalah manajemen kelas pada saat Bapak Ibu mendapatkan materi di sekolahnya, dan sekarang diperkuat lagi menjadi sebagai manajer, artinya menjadi pemimpin di kelas tersebut. Sehingga mari kita layaknya sebagai seorang pemimpin kepada anak-anak kita yang notabene adalah generasi muda kita. Hanya itu, terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Pak Ibu tadi, perasaannya lega dan di sini mendapatkan ilmu baru. Ternyata sudah ada sejak dulu, tapi kata-katanya dirubah ya Pak. Dulu manajemen, sekarang manajer. Dari keenam materi itu sangat ada kaitannya Bapak Ibu. Disiplin positif, posisi kelompok, dan segitiga institusi. Itu kalau diterapkan nanti sekolah akan terwujud anak yang mempunyai budaya positif, ya, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya hukuman, karena itu berasal dari diri kita sendiri, dalam hati anak sendiri. Nilai intrinsik pada anak. Nah ini kalau diharapkan Bapak Ibu guru menerapkan ya, karena ini apa namanya perubahan paradigma baru. Ya,
dahulu zaman hukum, tapi sekarang bisa menjadi teman tahu, tapi disarankan menjadi manajer karena sangat erat kaitannya dengan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif. Saya harapkan Bapak Ibu dapat menerapkan didik kita baik di sekolah ataupun di rumah. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Menurut masing-masing yang ditulis langsung tempel di papan tulis ya. Yang tinggal langsung ditempel di sana. Ini pakai iwet kan? Ayo boleh. Yang tinggal langsung tempel di sini ya.
Sudah mencurahkan destinasi kalian dengan membuat kesepakatan keras. Dari kalimat ini nanti akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang nanti akan menjadi keyakinan keras. Termasuk nilai yang mana ini nantinya kita satu-satu ya. Yang pertama di sini membantu teman yang sakit. Kira-kira nilai-nilainya apa ini? Ramah, sopan, dan peduli. Ramah, sopan, dan peduli. Bentar ya. Ramah, sopan, peduli, dan peduli. Kita taruh sini ya. Di sini. Kemudian bawa sampah pada tempatnya. Kebersihan ini. Kemudian mengembalikan buku pada tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bisa. Tanggung jawab. Membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Disiplin. Masuk disiplin bisa. Tanggung jawab bisa ya. Disiplin. Meminta izin saat mau keluar kelas. Apa ini? Tanggung jawab. Ini ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sini ya. Kemudian berbaris sebelum masuk kelas. Disiplin. Menghormati perbedaan budaya dan latar belakang. Saling. Ya, ada lagi sini ya. Saling menghargai. Membawa buku sesuai jadwal. Mendengarkan guru saat menerangkan. Iya. Membawa di sana untuk mengaji. Lihat di atas ya. Iman dan takwa. Selalu datang tepat waktu. Disiplin. Berbaris sebelum masuk kelas. Disiplin. Ini bisa disiplin ya. Menghormati guru dan staf sekolah. Saling Menghargai. berbicara sopan. Iya.
berbaris sebelum masuk kelas? Disiplin. Izin kamar mandi satu persatu? Apa? Tanggung jawab. Masuk disiplin izin. Ya. Ya. Membawa sampah pada tempatnya? Ya. Mengucapkan salam ketika masuk kelas? Jawab. Memakai atribut lengkap? Disiplin. Disiplin. Melakukan piket sesuai jadwal? Tanggung jawab. Jawab. Ini ya. Kemudian berpenampilan merawat fasilitas sekolah? Tanggung jawab. Ini ya. Lebih datang lebih awal ketika melaksanakan piket? Apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Membawa mukena saat melaksanakan sholat? Iman dan takwa. Ini ya. Nah, inilah anak-anak nilai keyakinan kelas yang ada pada kelas 5. Yang pertama yaitu Iman dan takwa. Ramah, sopan dan berdiri. Menjaga kebersihan. Tanggung jawab. Disiplin. Saling menghargai. baiklah, sekarang ini ada papan keyakinan kelas 5. Silakan kalian tulis keyakinan kelas 5 dalam kertas benang ini. Ada 6 keyakinan kelas ya. Ya, siapa yang mau membantu menulis nanti ditempel di sini. Silakan maju ke depan. Hijaunya 2 kali. Ini ada pena. Tulis kalau sudah ditempel ya.
pembelajaran, tapi dibuat pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Ini akan digunakan 6 bulan. Jadi 6 bulan ke depan nanti kita revisi lagi, ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budesi, guru GPAI SDN Kedaung 02. Kemarin pada tanggal 22 Agustus 2024, alhamdulillah saya telah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Indah, yaitu diseminasi budaya positif. Alhamdulillah setelah saya mengikuti kegiatan tersebut, banyak ilmu yang saya dapatkan dan insya Allah akan saya terapkan kepada anak didik saya. Terus berkarya, Bu Indawati, dan semoga sukses selalu. Terima kasih. Thank you for watching. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.